Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 1 dan bab 2. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Rizka sebagai dosen kelompok kami sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan ini. Dengan saya sama Septiana, Nindi dari kelompok 1 dan 14, dan saya juga Baik Majis dan Baik 17 Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 itu auditing dan jasa asuransi. Nah, yang pertama itu ada jasa asuransi. Jasa asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu. Yang pertama itu pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko ini adalah tujuannya adalah meminimalkan dampak risiko sebelum terjadi. Dan yang kedua itu evaluasi premi asuransi. Itu premi ditentukan berdasarkan evaluasi risiko yang melibatkan aktuaris. Nah, yang ketiga itu ada kepatuhan dan regulasi. Ini perusahaan asuransi itu wajib mengikuti peraturan yang berlaku dari OJK. Yang keempat itu asuransi untuk auditor. Dan auditor bertanggung jawab memastikan perusahaan asuransi mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini itu ada jasa atestasi. Yang pertama itu ada audit atau laporan keuangan historik. Nah, yang di sini itu bertujuan untuk memberikan opini independen tentang kewajaran penyajian laporan keuangan historis. Nah, yang kedua itu ada audit terhadap pengendalian internal atas laporan keuangan historis. Nah, ini bertujuan untuk menilai efektivitas suatu entitas sesuai terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu ada review atau laporan keuangan historis. Nah, ini tuh kayak layanan ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan auditor. Di sini juga ada jasa asuransi lainnya, yaitu akuntan publik memberikan asuransi tertulis mengenai yang dibuat tuh manajemen. Kedua itu ada perluasan dari audit atau laporan keuangan historis. Nah, selanjutnya itu ada jasa asuransi lainnya. Yang pertama itu pengendalian dan risiko investasi. Nah, ini tuh berfokus pada identifikasi, evaluasi, pengelolaan risiko, investasi. Nah, yang kedua itu ada mystery shopping. Nah, itu tuh layanan dengan cara menyamar sebagai pelanggan. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas layanan. Yang ketiga itu ada penilaian risiko pengumpulan. Nah, jasa ini menganalisis risiko terkait pengumpulan pembayaran atau piutang. Yang keempat itu adalah sertifikasi ISO 9000. Nah, ini tuh berfokus pada standar manajemen kualitas yang diakui secara internasional. Yang kelima itu ada penilaian risiko terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Itu menilai potensi terjadi kecurangan dalam operasional organisasi meliputi identifikasi titik rawan. Nah, selanjutnya itu ada auditing. Itu informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, yang pertama itu ada data elektronik dan dokumenter mengenai transaksi. Ini tuh mencakup beberapa dokumen fisik atau digital, mendukung transaksi keuangan, faktur, kontrak, laporan bank. Nah, yang kedua itu ada observasi yang dilakukan oleh auditor, itu mengamati stok barang atau proses produksi. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi tertulis dan elektronik dengan pihak eksternal. Nah, itu tuh auditor menggunakan konfirmasi tertulis dari luar organisasi. Nah, yang keempat itu ada testimoni tulisan dari klien itu pihak yang diaudit. Nah, ini tuh auditor dapat memperoleh lisan manajemen atau karyawan perusahaan untuk memberikan klasifikasi penjelasan atas suatu hal. Nah, selanjutnya itu ada jenis audit, itu ada 3. Yang pertama audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Untuk audit operasionalnya itu bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dari operasi suatu organisasi. Yang kedua itu audit kepatuhan, yaitu compliance audit, itu untuk memastikan bahwa suatu entitas telah mematuhi peraturan atau tidak. Yang ketiga itu ada audit laporan keuangan, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya di sini ada bahas jenis auditor. Yang pertama itu akuntan publik. Akuntan publik ini auditor independen yang bekerja di kantor akuntan publik KAP dan memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua itu ada auditor internal.
Auditor yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Auditor internal membantu manajemen memastikan kegiatan berjalan efektif dan sesuai kebijakan. Nah, yang ketiga itu ada auditor pemerintah, yaitu auditor yang bekerja di lembaga pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, atau Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP. Selanjutnya itu ada bab 2 di sini bab 2 membahas mengenai profesi akuntan publik. Apa sih profesi akuntan publik itu? Profesi yang berperan dalam memberikan jasa audit, asuransi, dan layanan profesional lainnya secara independen kepada klien seperti perusahaan, instansi pemerintah, organisasi nirlaba, maupun individu. Nah, seorang akuntan publik juga harus memiliki izin. Nah, di sini juga akan kita bahas izinnya, yaitu di sini ada perizinan akuntan publik yang pertama itu memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Nah, yang kedua itu berpengalaman praktik memberikan jasa asuransi berkaitan dengan akuntansi. Yang ketiga itu berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang keempat memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Nah, selanjutnya itu ada bentuk usahanya kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik atau KAP itu dapat berbentuk perorangan. Kalau untuk perorangan ini dimiliki dan dijalankan oleh seorang akuntan yang telah memiliki izin praktik. Nah, yang kedua itu ada persekutuan perdata. Nah, persekutuan ini melibatkan 2 atau lebih akuntan publik yang bekerja sama berdasarkan perjanjian untuk menjalankan praktik bersama. Nah, yang ketiga itu ada firma. Nah, firma ini adalah bentuk usaha yang terdiri dari 2 atau lebih seorang akuntan publik yang mereka beroperasi secara bersama-sama dengan menggunakan nama bersama. Nah, yang keempat ini adalah bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik. Nah, ini tuh dapat berupa bentuk usaha yang diatur oleh undang-undang atau peraturan khusus yang relevan dengan mempertimbangkan karakteristik profesi akuntan publik. Itu ada rekan non akuntan publik pada kantor akuntan publik. Setiap orang yang akan menjadi rekan non akuntan publik pada KP wajib mendaftar kepada Menteri Keuangan. Nah, syarat pendaftarannya yang pertama itu berpendidikan paling rendah itu sarjana strata 1 atau S1. Yang kedua berdomisili di wilayah NKRI. Yang ketiga berpengalaman kerja paling sedikit 5 tahun di bidang keahlian profesi akuntan publik. Yang keempat itu memiliki NPWP. Nah, yang kelima telah mengikuti pelatihan etika profesi akuntansi publik yang karena itu tidak pernah dipidana yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap. Nah, selanjutnya kita di sini ada izin usahanya, izin usaha kantor akuntan publik itu yang pertama itu mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah NKRI. Yang kedua itu memiliki NPWP badan untuk KAP yang berbentuk persekutuan perdata firma atau bentuk usaha lain sesuai dengan profesi akuntan publik. Yang ketiga itu ada mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi. Yang keempat itu memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. Yang kelima itu membuat surat pernyataan bermaterai cukup bentuk usaha perorangan. Nah, di sini selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Zaniba. Selanjutnya itu ada hak akuntan publik. Hak akuntan publik adalah hak yang dimiliki oleh akuntan publik dalam menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini akuntan publik berhak untuk yang pertama itu memperoleh imbalan jasa, memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP. Yang ketiga itu memperoleh informasi data dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan. Selanjutnya itu adalah larangan akuntan publik. Larangan akuntan publik adalah selanjutnya itu adalah larangan akuntan publik. Yang pertama itu memiliki atau menjadi rekan pada lebih dari 1 KP, merangkap sebagai pejabat negara, memberikan jasa asuransi, menerima imbalan jasa bersyarat, yang terakhir ada menerima atau memberikan komisi. Selanjutnya itu ada pengguna nama kantor akuntan publik. Pengguna nama kantor akuntan publik memiliki ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undang dan organisasi peroleh akuntan publik. Berikut adalah ketentuan umum terkait pengguna nama kantor akuntan publik. Kerjasama yang pertama itu ada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, yang kedua ada pencatuman nama pemilik atau pemilik, yang ketiga ada identitas dan reputasi, yang keempat ada konsistensi dengan standar etika profesi. Selanjutnya itu ada kerjasama antar kantor akuntan publik. Kerjasama antar kantor akuntan publik adalah kolaborasi antara 2 atau lebih KAP untuk memberikan jasa profesional tertentu. Yang pertama itu ada dasar hukum dan regulasi. Dasar hukum regulasi itu seperti peraturan Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan jasa audit dan akuntan publik. Yang kedua itu ada tujuan kerjasama. Tujuan kerjasama itu seperti
perluas jangkauan layanan ke wilayah atau sektor lain. Yang ketiga itu ada jenis kerjasama seperti kerjasama sementara untuk proyek tertentu. Yang keempat itu ada keuntungan kerjasama. Keuntungan kerjasama itu seperti meningkatkan kapasitas tenaga ahli dan sumber daya. Yang kelima itu ada risiko dan tantangan. Risiko dan tantangan itu seperti adanya potensi konflik dalam pengajuan atau hubungan dengan klien. Nah, yang keenam itu ada perjanjian formal seperti kerja antara KAP harus dituangkan dalam perjanjian yang tertulis. Selanjutnya itu ada kerjasama KAP dengan KK atau ONK. Kerjasama antar kantor akuntansi publik dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing adalah bentuk kolaborasi yang meningkatkan KAP dalam negeri bekerja sama dengan entitas akuntansi asing untuk melaksanakan tugas profesional khususnya dalam lingkungan internal. Yang pertama itu ada dasar hukum dan regulasi. Dasar hukum dan regulasi itu seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Itu ada tujuan kerjasama, memenuhi kebutuhan global, menangani klien yang memiliki operasi di luar negeri atau bersifat multinasional. Yang ketiga itu ada jenis kerjasama, yaitu seperti KAP bekerjasama dengan KAPA atau OAA untuk melakukan audit atau laporan keuangan yang sama, terutama perusahaan multinasional. Yang keempat itu ada manfaat kerjasama. Nah, yang kelima itu ada resiko dan tantangan, yaitu perbedaan standar dan regulasi. Perbedaan standar audit antara negara dapat menimbulkan tantangan. Selanjutnya itu ada Institut Akuntan Publik Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi akuntan publik di Indonesia, berperan dalam pengembangan, pengaturan, dan pengawasan profesi akuntan publik di Indonesia untuk memastikan layanan profesional yang berkualitas dengan sesuai standar. Yang ini pertama itu ada peran dan fungsi utama, kedua ada dasar hukum dan status, ketiga ada keanggotaan, keempat ada sertifikasi dan pendidikan, kelima ada standar dan regulasi, keenam ada pengawasan dan penindakan. Selanjutnya itu ada standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik adalah pedoman yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik untuk memastikan bahwa akuntan publik menjalankan pekerjaannya secara profesional, berkualitas, dan secara etika standar yang berlaku. Yang pertama ini ada pengertian dan tujuan, kedua ada dasar hukum, ketiga ada komponen utama, keempat ada prinsip utama, kelima ada penerapan, keenam ada peran SPAP dan dalam profesi akuntan publik, ketujuh ada pelanggaran SPAP, ke-8 ada evaluasi dan pembaharuan, ke-9 ada manfaat SPAP bagi akuntan publik, ke-10 ada tantangan penerapan SPAP. Selanjutnya itu ada kode etik profesi akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik terdiri dari 5 bagian utama yang mengatur sikap, perilaku, dan standar yang harus dipatuhi oleh akuntan publik dalam menjalankan tugas profesional. Setiap bagian ini memberikan pedoman yang jelas untuk menjaga integrasi, objektivitas, dan independensi dalam berbagai berkaitan dalam konteks profesional. Kode etik profesi akuntan publik terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama itu ada kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka konseptual. Nah, tujuannya itu menjamin akuntan publik mematuhi kode etik yang ditetapkan dan prinsip dasar etika serta kerangka konseptual dalam menjalankan profesinya. Yang kedua itu ada anggota yang bekerja di sektor bisnis. Tujuannya itu mengatur sikap anggota yang bekerja di sektor bisnis dalam memberikan layanan akuntan audit atau konsultasi. Ketiga itu ada anggota yang berpraktik melayani publik. Tujuannya mengatur sikap anggota yang memberikan layanan audit, review, atau jasa profesional layanan kepada publik. Keempat itu ada independensi dalam berkaitan audit dan berkaitan review. Tujuannya untuk mengatur independensi anggota dalam berkaitan audit, review untuk menjaga objektivitas dan kejujuran dalam laporan keuangan. Yang terakhir itu ada independensi dalam berkaitan asuransi lain, berkaitan audit, dan berkaitan review. Nah, tujuan itu mengatur independensi anggota dalam berkaitan asuransi lain, audit, dan review untuk menjaga integrasi dan objektivitas laporan. Selanjutnya itu ada standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu adalah kerangka pedoman yang menetapkan prinsip dan proses yang harus diterapkan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan bahwa memberikan jasa audit yang berkualitas dan konsisten. Tujuan utama dari SPM adalah untuk menjaga mutu pekerjaan audit dan melindungi kepentingan publik dengan cara memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Di sini ada prosedur yang mengatur unsur berikut ini. Yang pertama ada tanggung jawab kepemimpinan atas mutu dalam KAP, kedua ada ketentuan etika profesi dan relawan, ketiga ada kelanjutan hukum
Selain dari tentu kata dalam kinerja perkantan karena mendapat pemantauan. Sekian dari presentasi dari kelompok nomor 1. Maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian presentasi dari sebelumnya maaf jika ada perjalanan atau kita sekali lagi terima kasih. Sampai